الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi karimah wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aktif ng Facebook niya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahu al-'azim. Wa lidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ibni adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwab. Ketua DKM di Al-Bukhari serta jajarannya, Ketua DKM Masjid Musola Serta Biasa Repan Uni Biasa Universitas Serta Batara dan sekitarnya serta para jemaahnya yang sangat-sangat saya hormati. Allah muliakan senantiasa diselamatkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketua pengajian Sedajaku serta jajarannya, para tokoh masyarakat, ketua RW, ketua RT setempat, kesepuhan di sepuh yang hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali Bapak semuanya yang saya hormati, serta Allah muliakan senantiasa ditambahkan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kalian menikmatinya yang tiada terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, sehat badan. Allah gerakkan kita bisa ada di tempat ini untuk alim, bersilaturahim sekaligus bersolat. Karena talim itu tidak mengenal usia, batas waktu.
sampai akhir hayat. Jadi mencari ilmu itu sampai akhir hayat. Untuk ilmu minal mahdi ilallah. Saya itu semenjak akhir sampai kelihatan. Berarti tidak selesai karena sudah nikah, tidak selesai karena hanya punya anak, ya. Tidak selesai karena sudah mempunyai 50 tahun. Kalau pegawai lima pensiun sudah ya, struktural 56 pensiun selesai. Guru 60 pensiun, dosen 5 pensiun, profesor lulusan 70 itu pun kalau nyampe. Tapi kalau ilmu nggak ada batasnya. Maka itu mau seminggu sekali, sebulan sekali, dan dimanapun ada itu. Kenapa tadi? Karena kita berkewajiban. Kewajiban. Majelis ilmu. Untuk apa di majelis ilmu itu? Jadi gini. Kebaikan yang kita lakukan itu bukan hanya dihitung sebagai pahala. Kebaikan yang kita lakukan tidak hanya dihitung sebagai pahala. Misalnya nih silaturahim, taklim, sholat, puasa, terus kebaikan. Maka kita tahunya hanya oh itu pahala, oh itu pahala. Bukan hanya pahala. Tetapi di situ juga ada ampunan dosa. Jadi bukan hanya pahala. Sebab kalau hanya pahala kita berkeras menginginkan masuk surga karena ibadah kita, karena masih banyak dosa. Masih banyak dosa. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga atas ibadahku. Karena masih ada dosa. Dan kalau kita hitung dosanya, kayaknya lebih banyak dosa. Kalau dosa merido, kayaknya mengerjakan. Tapi kalau pahala mah uji-ujian, dihitung itu. Di dalam surat Al-Hud, Allah berfirman atau ayat ini. Alhamdulillah syaitanir rajim. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Jadi dulu di majelis taklim, silaturahim, sedekah bukan hanya sebagai kebaikan itu, tapi juga menghapus kesalahan. Jadi ketika ibadahnya bertambah, dosanya dikurangi, dosanya dihapuskan, maka hadirin berikutnya di dalam surat Al-Imran ayat 133 nanti yang kelima saya baca bahwasanya bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, ampunan. Jadi dari awal bersegeralah ke mana nih? Dari buku saja. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Satu ada makhluk, ada ampunan. Tiga sekolah ini ada ampunan. Wasallam ila maghfiratin min rabbika wa ampunan Tuhanmu. Wajan nanti dan surga. Ada ampunan ada surga. Atulah sahabat Tuhan yang merosotnya mengikuti langit dan bumi. Tidak sedemikian yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sedangkan
Bahkan la'ala saja, la'ala harapan. Kalau orang mengatakan la'alakum tattaqun, itu kepastian yang akan diberikan oleh Allah adalah takwa. Mana salah satunya orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra. Kan ayatnya mamalah ya. Mamalah ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra adalah orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya fis-sarra di waktu dia luang, lapang, ya, mampu, wadorro ataupun dalam waktu sepi. Jadi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ketika dia memang mampu untuk berinfak, atau ketika dia tidak mampu, artinya banyak kan, dia paksakan untuk berinfak. Nafkah itu Pak, infak, nafkah ada dua. Ada nafkah wajib, ada nafkah sunat. Mana nafkah wajib? Nafkah keluarga. Suami istri dan anak. Itu nafkah wajib. Sehingga bapak berangkatnya mencari nafkah, pikirannya difokuskan mencari nafkah, seringannya keluar karena mencari nafkah, itu sebagai pahala. Ini bapak-bapak harus dulu ya, karena apa yang dikerjakan oleh bapak banyak capeknya untuk menafkahi anak istri, maka itu dihitung sebagai pahala. Karena ibadah melaksanakan kewajiban, ada nafkah wajib. Lalu untuk anak dan istri. Yang kedua, kifarat. Kifarat itu berarti memberikan hartanya juga untuk menebus kesalahan. Wajib. Ada lagi zakat. Zakat itu nafkah wajib karena dikeluarkan hartanya aja. Jika tidak dikeluarkan berdosa. Jika kifarat tidak dilakukan berdosa. Jika anak istri ditelantarkan berdosa. Jadi ada tiga. Satu nafkah keluarga, nafkah kifarat, nafkah zakat. Belanjakan harta. Kita lagi di bulan Ramadan ada zakat 3 liter setengah. 3 liter setengah. Jangan kurang. Jangan kurang. 3 liter setengah aja udah. 3 liter setengah. Walaupun ada lebihnya ngomong 3 liter setengah. Jangan ngomong ini 3 liter setengah, tapi saya lebihkan. Jangan. 3 liter setengah. Karena ukurannya 3 liter setengah. Ya, 3 liter setengah. Kalau bapak zakatnya 35.000, mampunya 35.000, maka jika itu 40.000, bilang aja 5.000-nya sedekah saya. Karena zakatnya 35.000. Jadi kalau dalam bahasa agama ditentukan segitu, ya segitu. Jadi jangan bikin baru. Berapa 3 liter setengah? Saya ditanya kemarin di mana tuh, Pak Haji? Puasa tanggal berapa?
saling mendoakan. Ketika ini terjadi dengan baik, ternyata ini warga masyarakat semua yang banyak menjadikan nilai-nilai pahala bagi kita. Bukan hanya hablum minan nas, tapi juga hablum, bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan. Baik. Di dalam hubungan muamalah, bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana mu'radin fa ila maisarah wa in tasaddaqu khairun minkum wa in tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana usratin wa in dan jika kan usratin, jika orang-orang yang berhutang itu menemukan kesukaran, wadadiratun ila maisarah, maka berilah sampai dia maisarah, punya kelapangan. Ini nanti masalah apa yang akan saya inginkan sekarang, walaupun saya singkat, adalah tentang utang. Bapak ketika ada yang meninggal nih, dari belakang kelihatan sampai gini-gini. Ada yang meninggal kan ahli warisnya ngomong, jika bapak saya punya utang, ya, jika bapak saya punya utang, maka datanglah ke ahli warisnya. Ya, datang itu maksudnya ngomong, ini bapak almarhum, punya utang ke saya, nggak banyak, cuma 5.000. Kecil amat, tapi 5.000 itu bisa untuk menghantar kita masuk surga. Karena hutang itu tidak akan pernah hilang sampai kita juga wafat sebelum dibayar. Kadang-kadang kita kan menyelesaikan sama. Padahal dia adalah tukang utang, dia punya saya duit, mas, pinjam duit 5.000, dikasih 5.000. Muamalah kedua orang ini bernilai pahala. Satu, ketika saya bayar 5.000, tidak ditambah, tidak dikurang. Ketika saya bayar 5.000, dua-duanya memang tidak ada yang dirugikan. Benar. Dia tidak rugi karena uangnya sudah kembali. Saya juga tidak rugi karena duit saya juga dikembalikan. Tapi di mata Allah keduanya berpahala. Ibadah. Kenapa tadi? Saya kesulitan pinjam duit, ini menolong, ya kan? Kasih itu, dibagi 5.000 silakan. Saya pegang, saya tertolong. Besoknya sesuai janji saya bayar, maka saya pun punya pahala. Apa pahala saya? Menepati janji, tidak mengurangi sedikit pun apa yang diberikan. Kalau yang terjadi lagi pasti. Bapak minjem duit 200.000, kemudian janji besok saya bayar hari Rabu. Lewat hari Rabu dan bayar. Ditanya lagi, mas punya utang 200.000, ya. Kapan mau dibayarkan janjinya hari ini? Ntar aja Senin. Seninnya ada lagi, mas. Bayarnya utangnya bisa enggak? Ntar hari Rabu. Jadi boleh taruh Senin. Jadi kalau letaknya di ditarik terus, ya tidak sesuai dengan janji. Kira-kira yang memberikan utang sakit nggak? Sakit. Ya kecewa pak. Maka bapak-bapak yang punya utang, pertama minta kepada Allah untuk diberikan kemudahan di dalam membayar. Jangan sekali-kali terpikirkan di
Bapak bahwa saya aman, saya bayar. Padahal ada kesempatan untuk membayar. Maka di situ keberkahan Bapak dicabut. Punya waktu luang untuk membayar, tetapi kemudian Bapak sepelekan tidak dibayar. Disepelekan tidak dibayar, maka sampai kapanpun Bapak ada dalam kekurangan. Terus bagaimana kalau kemudian dibayar sesuai janji? Tapi kemudian pinjam lagi, senang yang dipinjemin juga. Mas, saya punya duit nanti hari Rabu, Rabu dibayar. Senang nggak orang yang tadi pinjemin? Senang, padahal tadi lebih kali. Senin depannya lebih lagi, Mas, butuh lagi nih, saya nggak ada beras, dipinjemin lagi. Apa dibayar? Kita Sabtu dibayar, senang. Dan itu akan terus menimbulkan muamalah kepada diri. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 283 sana. Saya salah. 283. Allah menegaskan di sini jika kalian utang itu berutang, maka itu harus dicatat. Kalau perlu sampaikan ke anak istri, Mah, ini catatan saya pinjam duit ke tetangga. Khawatir ketika meninggal hilang, tidak ada riwayat. Kenapa maksudnya demikian? Supaya ahli warisnya mengetahui bahwa bapaknya punya utang. Sering dicatat kan? Jangan, yang catat itu malah tukang warung. Ada ngambil dulu, gitu ya. Ngambil dulu ini apa namanya beras. Warung yang nyatet. Sementara kita mah, ketika suatu saat mau dilaksanakan, di esok usahanya bisa kita tahu bahwa itu ada kematian kita. Maka itu tetap tidak lunas itu sebagai. Bagaimana jika yang punya utang kesulitan? Lihat, kesulitan yang mau bayar. Mas, saya tidak bisa bayar, 10.000 ini utang di mana? Ya, saya bebaskan. Maka itu baik, lebih bagus. Lebih bagus. Ya, tapi jangan coba-coba minum lagi. Ya, jadi bebaskan minum lagi ya, hati-hati niatnya. Kan tadi dikatakan bahwa yang demikian itu lebih baik berikan kelapangan. Ya. Padahal ketika kita tidak membayar utang, ada hak orang lain yang kita ambil. Ada hak orang lain. Karena ada perintah untuk memberi bersedekah, berimbang, maka ada larangan untuk mengambil. Mengambil itu maksudnya mengambil tanpa hak. Karena ada perintah untuk memberikan, ada perintah untuk berimbang, maka ada larangan untuk mengambil, mencuri. Dan tadi Pak, utang itu tidak akan lunas sebelum membayar, dan bisa dibayar oleh Bapak ataupun amin. Kemudian jangan menyepelekan janji, karena janji pun utang. Entarlah saya tahu aja, entarlah hari ini aja. Saya tidak tahu bapak-bapak punya utang juga, saya tidak tahu. Bagaimana kemudian ketika saya mau membayar utang, orang tidak ketemu? Ya, orangnya tidak ketemu Pak. Saya punya utang 100.000 sama teman SD. Sampai sekarang nggak ketemu. Ini bagaimana cara melunasinya? Ya, maka kita infakkan 100.000 itu, niatkan untuk orang tersebut. Jadi Bapak
masukkan nih ke kotak amal. Saya niatkan membayar hutang ke orang itu pahala Allah. Kenapa? Karena nggak ketemu. Begitu selesai dimasukkan infaknya, 2 jam kemudian orangnya ketemu. Bagaimana nih, Mas? Saya cari-cari kemana-mana di media sudah diumumkan. Ternyata nggak ketemu, dikira saya sudah meninggal. Ini ternyata ketemu. Terus duitnya mana? Saya masukin ke kotak amal dengan niatan pahalanya untuk Bapak. Terus gimana Bapak ini enggak? Bayar. Justru saya datang ke sini mau bayar hutang gitu kan. Nah, bagaimana? Apakah selesai wajib dibayar? Wajib dibayar. Maka pahala bersedekah itu kembali kepada di dalam surat Al-Munafiqun Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Wa anfiqu, dan berinfaklah kalian mimma razaqnakum, sebagian dari aku berikan kepadamu, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya maut. Datangnya maut, fayaqul, maka seseorang berkata, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani, jikalau engkau tangguhkan ajal bila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Oh ya, fasaddaqo ajalin qarib, fasaddaqo, maka aku akan bersedekah. Bersedekah, fasaddaqo wa aku minas sholihin, karena sedekah itu menjadi ciri bagi orang yang ini ada sedekah. Maka dilarang untuk mengambil dengan paksa, mengambil dengan curang, termasuk jual. Pokoknya yang ketika muamalah dengan manusia ada satu majlis di dalamnya merugikan, maka tidak sah muamalah. Jual beli merugikan, tidak sah. Artinya haram. Contoh, pernah rame waktu mudik yang tahun berapa itu? Harga sampai 700.000 makan. Di mana di 2017 atau berapa mudik macet ya, Tentura tuh di Tegal apa Tegal di mana beli sampai 700.000 itu viral ya, viral. Artinya gini, sebenarnya mah di dalam adab syafi'iyah, luruskan diri bukan berita saya. Di dalam adab syafi'iyah itu nggak boleh kita makan baru nanya harga, nggak boleh. Kita makan nih, udah sok kenyang, berapa duit? 200 juta. Jadi artinya bagaimana? Nanya dulu, ijab kabul namanya, ijab kabul, nanya. Pak, saya kalau pakai ini berapa duit? 25.000. Kalau pakai itu 50.000. Kalau teri doang, itu 50.000. Kalau garam 5.000. Pakai garam aja lah. Jangan santai. Tapi memang mesti begitu supaya tidak ada yang menghina. Nanti kita memilih sebagai pembeli. Oh, mahal amat, bisa beli lah. Sudah. Tapi ketika begitu langsung makan, rentan untuk dirugikan. Rentan. Bapak banyak yang kecewa kan? Mohon maaf. Kenapa Danau Toba tidak viral padahal indah? Danau Toba. Mengambil yang orang sana sebelahnya. Danau Toba itu Pak, siapa yang kenal dulu? Apa namanya, panoramanya, kemudian apa namanya, keindahan alamnya. Tapi kenapa nggak muncul-muncul, nggak maju-maju? Karena banyak yang dirugikan di sana. Mana dirugikannya? Kopi yang di Jakarta 5.000, di sana 25.000. Apalagi kalau lihat plat nomornya di luar daerah. Ayo, kena viral kan di sini di Tebing Koja.
Iya. Tetangga kita tadi wajah itu sampai ngamuk-ngamuk di media sosial gara-gara ada 4 karcis. 4 karcis masuk sini bayar, masuk sini lagi bayar. Indah enggak, tapi pungutannya banyak. Wah, Itu merugikan. Yang lebih mana? Di situ lagi yang ruginya. Kenapa? Wisatanya enggak. Makanya nggak pernah mau makan yang Malioboro, tapi nggak tahu sekarang Yang dapat tadinya belum. dagang rame ada, gitu kan? Gara-gara satu. Maka jaga hubungan baik, ambillah yang selayaknya saja. Terus ya, walaupun Dagang dan sebagainya, tapi yang terpenting utang apa? Sekecil apapun utang itu catat. ajabar. Sekecil apapun catat. Ada 50.000 Sampai ini, perang sana. 50.000 juga utang, dan itu menjadi penangguh untuk bisa dimasukkan ke dalam surga sebelum dibayar. Terus bagaimana kalau tidak bisa bayar? Datang dan Pak, Kalau video jenengan itu lepas acara harus dibaca. ya, tapi saya akan bayar jika punya. Tapi kalau sudah ada duit tidak dibayar, dosa lagi. Ya. Bapak hadirin itu ini jam 6:32 ya. Sekarang sudah kencang banget. Barangkali 20 menit atau 10 menit tentang utang dan amal lainnya bukan yang ditanyakan. Materi kali ini saya selesaikan di sini. Mohon maaf kalau malam juga malam. Hari ini rada-rada oleh oleh. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo saya berikan waktunya. Ada. Banyak amat saya tahu tanya dia. Ada tiga. Soalnya perang juga. Iya, kalau buat gelap nggak bisa. Makanya karena belum tertutup ya, Pak. Nggak usah. Tambah musik dewe mau, Pak. Ini ada orang TKM lebih suka dengan masalah yang ibadah. Terus pada saat itu serah lima pengurus. Tiba-tiba sampai ini pengurus yang lama ini belum selesai hutangnya. Belum bayar hutangnya. Pengurus yang baru sudah utangnya, pengurus yang lama meninggal dunia. Padahal dia utangnya untuk pembangunan masjid. Apakah dia dapatkan utang dosa dari utangnya atau gimana? Berarti ini lembaga. Saya jawab satu-satunya. Ini dua pertanyaan dari gua. Ketika dia berhutang mengatasnamakan pribadi atau lembaga, itu dulu. Atas nama pribadi atau lembaga? Berarti lembaga. Bisa nggak atas nama pribadi? Bisa. Dia datang hutang, oh ini ada genteng yang masih bocor, saya mau ke yang genteng tak pelan-pelan. Ada yang saldonya 50 juta tapi pelannya bocor. Datang begitu, Pak, saya ngambil ini, ngambil keran, kemudian, tapi dia pribadi rumah dan tidak dibicarakan kepada yang lainnya. Apakah itu termasuk hutang pribadi atau lembaga? Dia berhutang, tapi bukan untuk kepentingan pribadinya. Dia berhutang untuk kepentingan lembaga. Itu lain. Jadi kalau masjid tadi dia berbicaranya kemudian sebagai pengurus masjid berhutang, kemudian ambil apa namanya generasi peralihan pengurus. Apakah hutang itu ditanggung oleh yang sudah meninggal tadi? Tidak. Tapi kemudian akan berimbas kepada pengurus yang baru. Selesaikan itu. Kenapa? Karena berhutang pun jelas berdasarkan kesepakatan. Bapak-bapak kalau di lembaga itu masjid atau apa lainnya lembaga sosial, bapak mau berhutang sebagai ketua, maka musyawarahkan dulu untuk mengambil keputusan bersama. Oh, ayo mari kita berhutang di sana.
setelah itu menjadi hutang bersama. Jadi bukan pribadinya, selesai kan? Ya. Kenapa? Karena itu bukan hutang pribadi. Dilanjutkan oleh contoh. Negara punya hutang nggak? Ya. Hutang. Sama bendera hutang. Nah, apakah selesai begitu saja? Tidak. Ditanggung oleh negara. Kalau memang diperuntukkannya duitnya tadi oleh negara. Bagaimana kalau duitnya dia berhutang tapi kemudian untuk pribadi? Gitu. Urusannya sudah. Gitu ya. Tadi saya dulu. Sebelum tahun 1998, Bapak punya duit 500.000. Itu 500.000 tahun itu dapat berapa mas? Dapat berapa? Mas, belum krisis. 1 gram. 1 gram 24.000. Kalau berarti dapat sekian. Sekarang ingat, astagfirullah punya utang dulu 500.000. Mas, saya punya utang 500.000. Saya bayar dia 500.000. Ada yang merugikan nggak? Ada, sebab nilai dulu dengan nilai sekarang berbeda. Kalau dulu 500.000 itu dapat berapa gram, maka Bapak meminjamkan uang boleh. Jika waktunya lama, dihitungnya sebagai harga emas. Saya pinjamkan nih 5 gram emas. Karena harga emas itu tetap, dan di dalamnya tidak ada apa namanya itu kalau melebihkan itu, tidak ada riba, karena ngikutin harga emas. Jadi kalau itu harga emas berapa, itu dengan harga emas, karena ada yang dirugikan kedua itu. Salah satunya mana yang dirugikan? Yang meminjamkan, nilainya berbeda. Kalau dulu dapat emas misalkan 100 gram, sekarang 500.000, dapat berapa gram? Sederhananya 1.200.000. Sederhananya saja. Ini nilainya, bukan masalah duitnya, nilainya. Karena perubahan waktu itu nilai uang semakin mengecil. Maka ada beda tuh antara 500.000 dulu dengan 500.000 sekarang mudah dari 500.000. Mudah dari 500.000. Tapi dulu 500.000 itu bisa berbuat semua. Ya. Sekarang 500.000 bernaik saja. Atau semen saja hanya 10 sen. Jadi itulah Bapak yang berhutang, itu harga emas itu nilainya besar. Dan waktunya lama. Kalau sekarang 2 juta pinjam duit, bulan depan saya bayar 2 juta, bayar 2 juta. Karena waktunya tidak. Ada Bapak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mengajukan ke keluarga yang benar, tapi itu tidak tercatat.
tulis. Supaya apa tadi? Supaya riwayat utang itu tetap ada. Kalau dia meninggal kemudian tidak bisa dibayar oleh pribadinya, maka ahli warisnya bayar. Bahkan kalau ada hartanya, harta dia jual untuk bayar utang, jual. Gampang nanti tahlilan mah ada kue lain sebagainya itu Melayu. Ya, ini kadang-kadang yang dipikirin oleh masyarakat di sana ini misalnya daerah sini daerah jauh, gitu ya. Bagaimana dia bayar ininya nyolatin, bagaimana dia bayar ini. Sementara utangnya tidak dipikirkan dulu. Yang pertama punya utang berapa? Jangan dulu dibagi-bagi warisnya. Ya, jangan dulu dibagi-bagi warisnya sama anak-anaknya berebut waris. Jangan. Tapi kalau kasihan dengan orang tuanya, hitung dulu utangnya berapa. Ternyata habis semua buat bayar utang, nggak jadi masalah. Iya, nggak dapat warisan, nggak apa-apa, utang selesai. Nah, salah satunya kita menginfakkan sedekah dan lain sebagainya karena khawatir di dalam harta kita ada milik orang lain termasuk utang. Lalu kemudian bagaimana cara mengambilnya nanti kelak di akhirat? Bayarnya di mana nih? Maka salah satunya adalah dikuranginya harta, dikuranginya pahala bapak diberikan kepada orang yang punya yang memberikan hutang. Diambil bang. Mending sekarang kalau duit daripada nanti diambil. Ya, diambil. Penting kalau ada pahalanya. Ya, mending dibayar sekarang. Niatkan. Kalau bapak kesusahan, insya Allah Allah akan berikan ya. Yang penting niatkan memang untuk membayar. Coba bayar. Ya, terima kasih. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.